Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang ketiga dengan materi evaluasi industri. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai evaluasi industri. Nah, membahas evaluasi industri ini, kita bakal membahas teori yang dikemukakan oleh Profesor Michael Porter dari Harvard Business School dengan teori yang dikenal The Five Process Analysis. Yang intinya terdiri dari 1. Persaingan industri, 2. Ancaman calon pendatang baru, 3. Ancaman barang atau jasa pengganti, keempat, pemasok industri, dan yang kelima adalah pembeli itu sendiri. Nah, kelima ini merupakan analisis untuk mengevaluasi kondisi industri yang ada dalam sebuah perusahaan. Kita masuki bagian yang pertama. Pesaing dalam suatu industri adalah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang serupa. Tingkat persaingan yang tinggi ini cenderung menurunkan potensi keuntungan suatu industri atau perusahaan. Nah, pesaing ini menggunakan berbagai gerakan, misalnya periklanan, penawaran baru, dan pemotongan harga untuk mencoba mengakali atau mengambil satu sama lain untuk mempertahankan pembeli yang ada dan untuk menarik pembeli yang baru. Karena pesaing berusaha untuk melayani pembeli yang sama dan persaingan bisa menjadi intens jadinya. Nah, persaingan di antara pesaing ini cenderung tinggi sejauh yang pertama, ketika pesaing banyak atau kira-kira sama dalam hal ukuran dan kekuatan. Dengan demikian, di dalam sebuah industri tidak bakal terdapat monopoli suatu perusahaan yang bisa mengatur industri seenaknya, sehingga persaingan di sini cenderung lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah persaingan akan cenderung lebih tinggi ketika laju pertumbuhan industri ini lambat. Dan kekurangan pelanggan baru ini menyebabkan perusahaan mencuri pelanggan satu sama lain. Persaingan juga akan cenderung lebih tinggi ketika pesaing ini tidak dibedakan satu sama lain atau hampir serupa. Nah, ini memaksa perusahaan untuk bersaing berdasarkan harga daripada berdasarkan keunikan-keunikan produk atau jasa atau keunikan penawaran mereka. Selanjutnya, persaingan juga akan cenderung lebih tinggi ketika terdapat biaya-biaya tetap yang tinggi dalam sebuah industri. Nah, biaya ini harus diupayakan untuk ditutup sedemikian rupa oleh perusahaan. Bahkan jika itu untuk membuat pemotongan harga untuk melakukan pengurangan biaya. Nah, dengan tingkat biaya tetap yang tinggi, otomatis bakal menjadi kesusahan atau kesulitan bagi perusahaan untuk bersaing di dalam sebuah industri. Selanjutnya lagi, persaingan akan cenderung lebih tinggi ketika suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini mudah rusak. Kenapa? Karena di sini perusahaan ini perlu menjual barang dagangannya sebelum rusak dan menjadi tidak berharga. Dan hal ini memberikan waktu yang sempit untuk perusahaan atau waktu yang pendek untuk perusahaan bisa menjual barang atau jasanya yang mudah rusak tersebut. Analisis industri yang harus dilakukan oleh perusahaan selanjutnya adalah calon pendatang baru. Nah, calon pendatang baru adalah perusahaan yang saat ini tidak bersaing dalam suatu industri, tetapi mungkin bergabung dengan industri tersebut di masa mendatang. Nah, pendatang baru ini cenderung mengurangi potensi keuntungan suatu industri dengan meningkatkan daya saingnya. Contohnya,
jika misalnya ada dua perusahaan baru yang memasuki industri yang sebelumnya terdapat 5 buah perusahaan di sana. Ini berarti ada 7 buah perusahaan yang sekarang bersaing untuk mencoba menarik pelanggan yang sama pada pasar yang sama. Sehingga di sini membuat persaingan menjadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, para eksekutif ini perlu menganalisis seberapa besar kemungkinan satu atau lebih pendatang baru yang akan mencoba memasuki industri mereka, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memahami potensi keuntungan dan ancaman yang ditawarkan oleh industri mereka. Yang namanya pendatang baru dapat bergabung dalam berbagai cara yang berbeda. Yang pertama, bisa jadi pendatang baru dapat berupa perusahaan pemula yang dibuat oleh pengusaha. Yang kedua, pendatang baru ini bisa jadi perusahaan asing yang memutuskan untuk memasuki wilayah geografis baru. Atau pendatang baru ini bisa perusahaan pemasok yang memilih untuk memasuki bisnis pelanggan mereka. Bisnis pelanggan perusahaan. Jadi ada pemasok yang tadinya dia pemasok, dia juga ikut melayani atau memasuki bisnis seperti perusahaan kita. Nah, atau yang namanya pendatang baru bisa jadi perusahaan pembeli yang memilih untuk memasuki bisnis pemasok mereka. Artinya pada saat ini kita pemasok untuk industri atau perusahaan suatu perusahaan. Kemudian perusahaan tersebut memutuskan untuk menjadi pemasok seperti kita. Itulah 4 cara atau 4 kemungkinan datangnya pesaing baru dalam industri kita. Yang selanjutnya adalah ancaman barang atau jasa pengganti. Nah, ini adalah penawaran yang berbeda dari barang dan jasa yang disediakan oleh pesaing. Tetapi, dia bisa memenuhi kebutuhan yang sama dengan apa yang kita tawarkan. Nah, seberapa kuat ancaman ini bergantung pada seberapa efektif barang atau jasa pengganti itu dalam melayani pelanggan di industri kita. Yang selanjutnya adalah pemasok industri. Nah, pemasok ini memberikan masukan yang dibutuhkan perusahaan dalam suatu industri untuk membuat barang dan jasa yang kemudian mereka jual kepada pembeli. Berbagai macam pemasok ini penting bagi perusahaan, termasuk misalnya pemasok bahan mentah, pemasok sumber daya keuangan, dan bisa jadi pemasok tenaga kerja. Nah, jika pemasok ini memiliki pengaruh yang lebih besar atas pesaing perusahaan kita, maka pemasok dapat menaikkan harga mereka. Hal ini bakal memotong margin keuntungan pesaing dan membuat para pesaing kita cenderung lebih sulit untuk ikut bersaing dengan kita. Di sisi lain, jika pemasok ini memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap pesaing, maka bisa jadi pemasok terpaksa menurunkan harga mereka. Ini memperkuat margin keuntungan pesaing dan membuat mereka lebih mungkin bersaing dengan perusahaan kita. Jadi, ketika menganalisis potensi keuntungan industri, para eksekutif harus mempertimbangkan dengan cermat apakah pemasok memiliki kemampuan untuk meminta harga yang lebih tinggi atau tidak. Selanjutnya adalah pembeli. Nah, pembeli ini membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam suatu industri. Sebuah kelompok pembeli ini akan menjadi kuat ketika terdapat pembeli yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang memasok industri. Artinya, jumlah pembelinya sedikit, tetapi penjualnya banyak, sehingga posisi pembeli ini cenderung lebih kuat. Kenapa? Karena dia banyak pilihan. Kemudian, kelompok pembeli ini menjadi lebih kuat ketika barang atau jasa yang dijual oleh industri ini distandarisasi atau tidak dibeda-bedakan. Artinya,
tingkat kualitas barang dan jasa yang hampir sama karena adanya standarisasi, sehingga terdapat sedikit perbedaan antara satu barang dengan barang yang lainnya. Jadi, pembeli bakal bisa lebih bebas memilih barang dan jasa yang dia beli. Jadi, dengan kata lain, posisi pembeli menjadi lebih kuat di sini. Kemudian lagi, kelompok pembeli ini bisa menjadi lebih kuat ketika mereka menghadapi sedikit atau bahkan tidak ada biaya peralihan ketika dia berganti atau mengganti produk, barang, atau jasa yang dia beli. Artinya, jika pembeli ingin mengganti barang atau jasa yang sedang dia pakai, dia tidak begitu banyak mengeluarkan biaya yang besar, jadi posisi pembeli akan semakin kuat di sini. Nah, posisi pembeli ini juga akan menjadi lebih kuat jika ada barang dan jasa yang lebih murah tersedia dan pembeli merupakan orang yang sensitif akan perbedaan harga. Oke, sampai di sini dulu videonya. Ketemu lagi pada bahasan selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik share, like, dan subscribe channelnya ya.